Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini tanggal 1 Agustus 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita patut mengucap syukur karena meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu secara fisik, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbakti. Dalam ibadah hari ini, karena tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi, maka seluruh pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di kediaman masing-masing dengan bantuan tim multimedia melalui proses editing. Sebagian pelayan yang melakukan rekaman di gedung gereja dihadiri personil yang sangat terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Majelis Jemaat GKI Diponegoro menghimbau kepada jemaat dan simpatisan sekalian agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Diinformasikan juga kepada jemaat sekalian bahwa bila jemaat membutuhkan informasi atau bantuan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka jemaat dapat menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja, atau majelis, atau melalui koordinator sektor masing-masing. Marilah kita sama-sama menjaga kekhidmatan ibadah ini. Dalam ibadah ini kita akan menggunakan liturgi khusus dalam rangka pembukaan Dwi Pekan Persahabatan dengan tema Kamu Adalah Sahabatku. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Menurut sejarah, Hari Persahabatan sudah dirayakan sejak tahun 1900-an. Di berbagai negara, Hari Persahabatan kerap dirayakan dengan memasang gelang atau pertukaran hadiah. Tujuan perayaan adalah untuk membagikan semangat kemanusiaan dan kedamaian lewat ikatan persahabatan. Di masa pandemi ini tentu saja peringatan Hari Persahabatan Sedunia memakai cara yang berbeda, namun tidak kehilangan makna. Justru semakin menguatkan makna persahabatan dalam relasi persekutuan kita satu dengan yang lain, dan semangat memperjuangkan kemanusiaan di tengah krisis yang tengah melanda kehidupan kita. Mari kita masuki ibadah pembukaan Dwi Pekan Persahabatan. Dengan berdiri, kita awali ibadah dengan bersama-sama memuji Tuhan melalui Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 167, bait yang pertama dan kedua. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegap. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung
paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ibadah pembukaan Dwi Pekan Persahabatan ini berlangsung dalam pertolongan Allah Trinitas, Sang Pemilik Kehidupan yang menjadi sahabat sejati bagi kita sekalian. Kasih dan kuasa-Nya menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Nasihat Amsal ini mendapatkan maknanya ketika banyak orang mengalami kesulitan dan penderitaan di tengah masa pandemi, berjuang untuk sembuh dan hidup, berjuang mencari nafkah di tengah pembatasan aktivitas, berjuang untuk tabah di tengah duka mendalam. Kehadiran seorang sahabat yang tulus, mendampingi dan mengulurkan tangan kasih tak berpamrih, sungguh menjadi sangat berarti. Menjadi sahabat sejati adalah cerminan dari hidup yang dipenuhi kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama manusia dan mampu untuk menghargai dan memperjuangkan kemanusiaannya. Sudahkah kita menjadi sahabat sejati bagi orang di sekitar kita? Mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan yang kudus, kita melakukan pengakuan dosa. Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai sahabat, dan Engkau sendiri menjadikan dirimu sebagai sahabat sejati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua itu, karena Engkau sungguh telah menjadi sahabat yang menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran kami. Namun Tuhan, saat ini kami juga mau mengaku dosa dan memohon ampun kepadamu. Jikalau kami selama ini belum mampu menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan, belum mampu menjadi sahabat seperti yang Tuhan kehendaki, kami masih sering mengecewakan Tuhan. Kami masih sering menuntut dan tidak pernah puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena kami merasa kurang diberkati, kami merasa kurang dilindungi, kami merasa kurang disertai. Kami memohon ampun kalau selama ini Tuhan sebagai sahabat, kami tidak mensyukuri setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah melalui kesempatan untuk mengevaluasi diri dan melihat kelemahan dan kekurangan kami sebagai sahabat-Mu Tuhan, kami terpanggil untuk lebih menghargai persahabatan yang sudah Tuhan bangun untuk kami. Dan kami juga terpanggil untuk membangun diri kami sendiri, supaya punya hubungan persahabatan yang lebih erat dan lebih baik denganmu. Dan kami bisa menjadi sahabat seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang tercinta, kami berdoa. Amin. Berita anugerah untuk
Kita semua pada hari ini kita dasarkan melalui firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai dari Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang berbahagia, tiba saatnya kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, Engkau adalah sahabat sejati kami. Tuhan, Engkau adalah sahabat yang setia dalam setiap keadaan kami. Engkau adalah sahabat yang selalu dapat diandalkan dalam setiap kebutuhan kami. Dan Tuhan, Engkau adalah sahabat yang selalu mau mendekat dan berkomunikasi dengan kami. Hari ini Tuhan, saat ini Engkau mau menyapa kami dengan firman-Mu. Dan kami Tuhan mau menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Sebab Engkau adalah sahabat yang selalu berkenan untuk membimbing kami, mengajar kami, menuntun kami, menasehati kami, menghibur kami, bahkan menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebagai sahabat-sahabat yang Engkau kasihi Tuhan dan mengasihi-Mu, maka kami sekarang mau menerima firman-Mu dengan sikap hati yang tulus, percaya, dan mau taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diberitakan bahwa calon wakil presiden pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno, merasa terhormat karena dipanggil dengan sebutan sahabat karib oleh Presiden Joko Widodo. Jadi Jokowi memanggil Sandiaga dengan sapaan sahabat karib itu dalam pidatonya di sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Jumat 16 Agustus 2019. Ya, Sandiaga Uno merasa sangat terhormat ya, karena yang memanggil dia sebagai sahabat itu adalah Bapak Presiden. Ya. Dan sementara dia sendiri juga sadar sebetulnya saat itu dia adalah pesaing ya, dalam pemilihan presiden. Dia bahkan bisa dikatakan adalah lawan politik dari Bapak Presiden. Tetapi Bapak Presiden menyapa dia, memanggil dia dengan sebutan sahabat, bahkan sahabat karib. Di lain tempat, di lain waktu, Christo Brand, seorang sipir yang pernah menjaga Nelson Mandela ketika Nelson Mandela dipenjara di Robben Island, dia memberikan kesaksian demikian. Mandela adalah tahanan saya, tapi dia juga sahabat, presiden, dan ayah saya. Tidak main-main ya, Nelson Mandela bagi dia adalah sahabat. Ini tahanan dan saya penjaganya, tetapi tahanan ini adalah sahabat saya. Bahkan di kemudian hari dia menjadi presiden dan juga menjadi ayah saya. Kembali kita melihat di sini ya bagaimana seorang tahanan ternyata dipandang, diperlakukan sebagai seorang sahabat oleh sipir penjara. Kalau kita bicara tentang sahabat atau persahabatan, maka di dalam persahabatan terkandung makna relasi yang setara. Relasi yang setara, artinya dalam persahabatan sesungguhnya tidak ada lagi yang merasa superior ataupun inferior. Di dalam persahabatan, perbedaan-perbedaan yang ada menjadi tidak signifikan lagi, menjadi tidak relevan lagi. Tidak peduli bahwa dia adalah seorang pimpinan perusahaan, kemana-mana naiknya mobil mewah, sementara saya hanya seorang karyawan biasa, tidak peduli bahwa dia adalah lulusan S3 dari luar negeri, sementara saya cuma lulusan SMP, tidak peduli apa agama dia dan apa agama saya, tidak peduli apa etnis dia dan apa etnis saya, maka ketika kami menjadi sahabat atau bersahabat, maka atribut-atribut yang melekat pada diri kami menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan-perbedaan yang ada menjadi tidak relevan lagi. Di dalam persahabatan tidak berlaku istilah atasan dan bawahan, tidak berlaku istilah bos dan karyawan. Kenapa? Karena masing-masing akan memandang dan memperlakukan sebagai seorang sahabat. Saya memperlakukan dia sebagai sahabat, dia memperlakukan saya sebagai sahabat.
bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai bos, bukan sebagai petinggi, juga bukan sebagai karyawan, pegawai, atau orang rendahan. Jadi itulah istimewanya yang namanya persahabatan. Terkandung makna relasi yang setara. Di dalam Alkitab mungkin kita bisa ambil contohnya adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kita lihat perbedaan mereka sebetulnya begitu mencolok dan tajam. Yonatan adalah anak seorang raja, ya, putra mahkota, sementara Daud, ya, dia adalah orang biasa. Dia cuma penggembala kambing domba. Dari segi pendidikan pun, Yonatan tentu mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik karena dia putra raja dibandingkan dengan Daud. Tempat tinggalnya pun juga bertolak belakang. Yonatan tinggal di istana, Daud tinggal di rumah biasa seperti penduduk pada umumnya. Tetapi mereka menjalin persahabatan dan persahabatan mereka begitu dekat, begitu akrab. Mereka saling mengasihi. Perbedaan-perbedaan di antara mereka tidak menjadi penghalang untuk mereka membangun persahabatan. Mereka membangun persahabatan di dalam relasi yang setara. Nah, sekarang dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dengarkan bersama di Yohanes 15 ayat 14, di situ Yesus Kristus berfirman demikian, "Kamu adalah sahabatku." Kamu adalah sahabatku. Ini kata-kata Kristus kepada murid-muridnya. Mungkin sejenak kita menjadi heran, bagaimana mungkin ini? Murid-murid disebut sahabat. Yang berbicara ini adalah Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, Tuhan sendiri. Murid-murid manusia biasa. Bagaimana mungkin ada kesetaraan hubungan antara Tuhan dengan manusia? Bagaimana mungkin ada kesetaraan antara pencipta dengan yang diciptakan? Bagaimana mungkin ada kesetaraan antara Yesus Kristus yang maha kuasa dengan murid-muridnya yang manusia biasa dalam segala keterbatasan? Di mana letak kesetaraannya? Kok bisa kemudian disebut sebagai sahabat? Mari kita perhatikan baik-baik bahwa model persahabatan Yesus tidak sama dengan model persahabatan manusia. Makna persahabatan yang dilakukan oleh Yesus tidak sama dengan makna persahabatan yang biasanya manusia adakan. Di mana letak perbedaannya? Kalau kita cermati Bapak Ibu, di dalam pernyataan Yesus tentang menjadi sahabat di Yohanes 15 ayat 13, di situ Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ketika dia berbicara tentang sahabat, dia jelas mengatakan bahwa memberikan nyawa untuk sahabat itu adalah pernyataan kasih terbesar. Jadi kasih terbesar itu diungkapkan dalam bentuk mau memberikan nyawa untuk sahabatnya. Nah, kalau kita lihat kasih terbesar Kristus, dia bukan cuma mengalami kematian fisik untuk umat manusia yang berdosa. Bukan cuma mengalami kematian fisik buat kita, tetapi dia juga mengalami kematian spiritual. Kematian, Bapak Ibu Saudara ya. Kita kalau bicara kematian berarti kita berbicara tentang perpisahan. Kematian fisik terpisahnya jiwa dari raga. Tetapi kematian spiritual itu terpisahnya jiwa dan roh dari Tuhan, dari Sang Khalik. Dan itulah yang dialami oleh Kristus ketika dia mengalami kematian untuk kita. Itulah pernyataan kasih terbesar Kristus kepada kita. Ya, ketika dia menyatakan diri sebagai sahabat. Di Matius 27 ayat 46 kita melihat itu, bagaimana dia mengalami kematian spiritual ketika dia berseru di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku.
Ada keterpisahan pada momen itu antara Yesus sebagai anak dengan Sang Bapa. Itulah kasih terbesar Kristus untuk kita. Dan di dalam surat Roma semakin ditegaskan bahwa Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa dan masih seteru. Jadi bukan ketika kita telah menjadi sahabatnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, jadi dari sini jelas Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita berdosa, ketika kita justru menjadi pihak yang memusuhi Tuhan, ketika kita merusak citra kita yang serupa segambar dengan Allah itu dengan dosa-dosa kita. Dalam situasi seperti itulah Kristus menyatakan kasih terbesarnya, yaitu Dia mau mati untuk kita. Jadi kita lihat di sini ya betapa bedanya. Kalau orang mati untuk sahabatnya, oh bisa. Tetapi kematiannya masih terbatas kematian fisik. Ada orang yang rela berkorban nyawa demi menyelamatkan sahabatnya, ada itu. Tetapi ya sudah, kematiannya cuma kematian fisik. Tidak pernah ada sampai kematian spiritual. Jadi kita lihat bagaimana bobot persahabatan yang Tuhan bangun dengan kita itu tidak sama dengan bobot persahabatan antar sesama manusia. Nilai persahabatan yang Kristus bangun dengan kita jauh lebih tinggi. Jadi dari sini akhirnya kita bisa menyimpulkan ketika Kristus berkata kepada murid-muridnya, kepada Bapak, Ibu, dan saya, kamu adalah sahabatku, maka Bapak Ibu ini adalah anugerah. Tidak lain tidak bukan anugerah pemilihan Tuhan kepada kita. Bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, Tuhan telah memilih dari sekian banyak pilihan, ya ini pilihannya, yaitu menjadikan Bapak, Ibu, dan saya sebagai sahabatnya. Ini mutlak kasih karunia Tuhan buat kita. Ada satu peristiwa yang pernah dialami oleh Leo Tolstoy, seorang sastrawan dari Rusia, ketika dia suatu kali sedang berjalan melewati pasar, di situ ada seorang pengemis yang duduk sambil menengadahkan tangannya meminta-minta. Dan Leo Tolstoy ketika melewati pengemis itu, dia kemudian berhenti sejenak dan dia mau mengambil uang, untuk memberikan sedekah kepada pengemis itu. Ketika dia merogoh-rogoh kantongnya, dia sadar bahwa dia tidak membawa uang, tidak ada dompet. Sehingga akhirnya dia menatap pengemis itu dan dia berkata, janganlah marah kepadaku, hai saudaraku, aku tidak bawa uang. Nah, mendengar kata-kata itu, wajah pengemis itu malah sontak berbinar-binar. Dan dia menjawab, tak apa-apa Tuan, saya gembira sekali karena Anda menyebut saya saudara. Inilah pemberian yang sangat besar bagi saya. Jadi ketika Leo Tolstoy menyapa pengemis itu dengan kata saudaraku, bagi pengemis itu adalah pemberian terbesar yang pernah dia dapatkan. Nilainya jauh lebih tinggi dari semua uang atau sedekah yang dia pernah dapatkan dari orang-orang yang memberi kepadanya. Ya, kurang lebih juga sama ya. Tuhan menyapa kita, menjadikan kita, memanggil kita sebagai sahabat. Itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian yang begitu besar yang telah kita terima dari Kristus.
Dan di Yohanes 15 ayat 15, Yesus melanjutkan, "Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Nah, mengapa kita disebut sahabat? Ya, karena Kristus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada Bapak, Ibu, dan saya segala sesuatu yang telah ia dengar dari Bapaknya. Jelas sekali ya. Dia memberitahukan segala sesuatu yang ia terima dari Bapa. Jadi dari sini, kalau kita adalah sahabat Kristus, sahabat Yesus, berarti pertama, Yesus itu mau membangun komunikasi terus. Komunikasi dengan kita. Ya jelas kan, membangun komunikasi, betapa tidak. Aku telah memberitahukan. Dia memberitahukan semua yang dia dapatkan dari Bapa, dia teruskan kepada kita. Berarti dalam persahabatan itu Kristus terus memelihara komunikasi dengan kita. Memelihara komunikasi. Tidak pernah Kristus berkata kepada kita, "Tahu ya, yang aku kehendaki." Kita pasti akan menjawab, "Loh, Tuhan sebelumnya bilang apa ya? Kok tahu-tahu engkau tahu yang apa yang aku kehendaki?" Tuhan nggak bilang apa-apa itu. Jelas kita tidak terima, jelas kita protes. Dan Tuhan tidak pernah melakukan itu. Tuhan tidak pernah diem-dieman gitu, lalu menginginkan kita sudah tahu apa yang dia kehendaki. Nggak mungkin itu. Dia menyampaikan, memberitahukan semua yang dia dengar dari Bapa kepada kita. Dia itu selalu setia, tekun di dalam berkomunikasi kepada kita. Inilah keistimewaan kita sebagai sahabat. Tuhan terus mau berbicara kepada kita. Tidak diem-dieman, tidak mendiamkan kita. Dia terus menyampaikan apa yang ia terima dari Bapa, supaya kita juga tahu. Dan kalau dikatakan segala sesuatu yang telah kudengar, segala sesuatu. Berarti di sini Bapak Ibu, di dalam persahabatan yang Yesus bangun dengan kita, tidak ada rahasia lagi. Tidak ada yang dirahasiakan. Kita bisa bandingkan hubungan Tuhan dengan Abraham. Ya, di Kejadian 18 ayat 17, di situ Tuhan itu disebutkan demikian. "Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?" Dan ternyata Tuhan tidak menyembunyikan. Dia menyampaikan kepada Abraham apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan sampaikan itu kepada Abraham. Dan terjadilah ya dialog antara Tuhan dengan Abraham kemudian dalam doa syafaat Abraham. Makanya tidak heran di Yakobus 2 ayat yang ke-23 di situ disebutkan Abraham disebut sahabat Allah. Disebut sahabat Allah karena apa? Karena terjalin komunikasi yang begitu baik antara Tuhan dengan Abraham, dan Tuhan tidak menyembunyikan segala sesuatu kepada Abraham. Tidak ada yang Tuhan rahasiakan. Tidak ada rahasia. Itulah persahabatan Tuhan dengan kita. Mungkin kita menjawab, ya dalam persahabatan dengan manusia juga begitu. Saya dengan sahabat-sahabat juga tidak ada rahasia-rahasiaan. Nanti dulu, sungguhkah? Tidak ada yang kita rahasiakan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh teman kita. Sungguhkah itu? Apa jadinya kalau misalnya salah satu sahabat suatu kali bertanya kepada saudara, berapa total jumlah kekayaanmu itu? Dalam bentuk apa saja? Disimpan di mana aja? Kalau kita diberi pertanyaan seperti itu oleh sahabat, pasti Bapak Ibu kita akan menyaut, engkau ini petugas pajak atau teman? Teman kok pertanyaannya kayak gitu? Pasti kita meresponnya tidak dengan senang hati. Karena apa? Karena ini menyangkut sesuatu yang pribadi, sesuatu yang rahasia. Masa kita cerita-ceritakan ke orang lain sekalipun itu teman? Jadi pada akhirnya tetap ada yang kita rahasiakan.
Ketika kita menjalin persahabatan dengan teman, dengan sesama manusia. Bahkan suami istri pun yang seharusnya tidak ada lagi rahasia-rahasiaan, tapi dalam praktek masih banyak Bapak Ibu suami istri yang merahasiakan, ya. Ada yang dirahasiakan. Ya, suami merahasiakan sesuatu kepada istri, istri merahasiakan sesuatu kepada suami. Masih. Ya. Ada suami yang handphonenya itu ya dikasih sandi, password, dan tidak boleh ada yang tahu, termasuk istrinya, anak-anaknya. Supaya apa? Supaya aman. Sehingga istri, anak tidak ada yang bisa buka handphone dia, isinya apa saja tidak ada yang ya. Itu WA isinya apa saja, chattingannya apa tidak bisa tahu. Aman. Ya, berarti buat dia apa? Itu rahasia. Bahkan ada suami yang ya handphonenya aja sampai kalau dia tidur dikantongi ya. Kantongi di kantong celananya, tidur itu. Mandi, masuk kamar mandi ya dibawa handphonenya, ya. Terus dibawa kemana aja. Pokoknya tidak boleh terlepas dari genggaman tangannya. Demi apa? Ya demi keamanan. Bahkan orang di rumah pun tidak boleh tahu. Masih ada yang beginian Bapak Ibu. Jadi berbahagialah kita kalau kita menjadi sahabat Kristus. Kristus menjamin tidak ada lagi yang bersifat rahasia antara aku dengan engkau. Menjadi sahabat Yesus, berarti apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku? Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 14, ketika Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, dia melanjutkan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita harus bersyukur ya, karena Tuhan Yesus tidak berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan tidak berfirman begitu. Sebab kalau Tuhan berfirman seperti itu, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Wah, kita semua lemes pasti langsung. Ya pasti lemes. Bagaimana mungkin kita bisa ya mengalami kematian sampai kematian spiritual, ya kan? Demi Yesus. Tidak ada Bapak Ibu. Kita yang mampu melakukannya, enggak ada. Tetapi Tuhan tidak menuntut seperti itu. Tuhan hanya berkata, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Artinya berarti, mari kita menyatakan persahabatan dengan Kristus itu melalui ketaatan. Karena Tuhan menuntut, jikalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, berarti Tuhan menginginkan sebuah ketaatan. Dan ketaatan kita pertama harus aktif. Kita jangan cuma berkata, ya Tuhan saya sudah taat. Saya taat yaitu saya tidak narkobaan, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan, saya tidak main judi. Ya itu bagus, jelas itu bagus sekali. Tetapi di sini Tuhan menuntut kita untuk bukan cuma tidak ini dan tidak itu, tetapi ketaatan yang sifatnya aktif. Berarti kita melakukan sesuatu, bukan tidak melakukan ini dan itu, tetapi melakukan sesuatu. Apalagi konteks ketika Kristus berbicara tentang menjadi sahabat, itu dalam hal apa? Saling mengasihi. Ketika Kristus berbicara tentang kasih dan hidup saling mengasihi, jadi jelas menuntut adanya sebuah keaktifan dari kita. Ini harus diwujudkan dalam hal yang konkret dan praktis, ketaatan itu. Dan yang kedua, berkelanjutan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan jangan cuma berhenti, hanya terjadi pada hari Minggu. Ya, hari Minggu, taat, ibadah. Ibadah, tidak bisa di gereja, ya sudah ibadah online di rumah, taat dilakukan. Ya sudah, cuman itu aja.
Senin sampai Sabtu, udah hidup semaunya sendiri. Bukan seperti itu. Ini ketaatan yang berkelanjutan, bukan suka-sukaku, tetapi apa yang Tuhan sukai. Jadi terus menerus ya, dari minggu sampai hari minggu berikutnya terus tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, wujudkan ketaatan itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab New King James Version, ya, Alkitab versi New King James Version, di situ disebutkan begini, you are my friends if you do whatever I command you. Perhatikan kata whatever. Jadi jika engkau melakukan apa? Apapun yang aku perintahkan kepadamu, apapun. Ya. Jadi kalau kita kembali di sini memang kita harus taat dalam segala hal. Kita jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Ya, saya mau taat. Kalau urusan melayani, ya saya taat. Urusan bersekutu, ya saya taat. Ya. Ya. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, jangan dalam hal doa ya Tuhan. Saya itu tidak bisa doa Tuhan. Sungguh saya tidak bisa doa. Ya, suruh doa dalam hati aja susah Tuhan. Ya, tidak bisa ngomong saya ini. Jadi tolong Tuhan, kalau untuk pelayanan, untuk persekutuan, untuk bantu orang siap Tuhan, tapi untuk doa enggak Tuhan, saya enggak bisa. Loh kok milih-milih nih jadinya. Ya. Ya. Saya doa siap, pelayanan siap, ibadah siap. Ya. Tapi hidupnya tidak ada rasa syukur. Sebentar-sebentar ngeluh. Padahal Tuhan juga menghendaki kita mengucap syukurlah dalam segala hal, tapi kita sulit untuk berterima kasih, sulit bersyukur kepada Tuhan. Yang lain-lain jalan baik. Ya, bukan ketaatan seperti itu. Ketaatan kita harus dalam segala hal. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika Kristus berbicara tentang menjadi sahabat, ya, kita dijadikan sahabatnya, maka pada akhirnya kembali kita tahu semua ini dalam konteks kasih, ya, dalam konteks hidup saling mengasihi. Jadi pada akhirnya Kristus berkata di Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi sahabat-sahabat Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Dan dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, saling mengasihi ini kita bisa wujudkan dalam bentuk kita saling mendoakan. Ya, betapa penting dan betapa perlunya kita saat ini saling mendoakan, saling menguatkan. Di saat-saat seperti sekarang ini saling mengasihi kita ungkapkan dalam bentuk kita saling menolong, kita saling berbagi, kita berbagi pengetahuan, informasi, kita berbagi berkat, kita berbagi tugas. Supaya apa? Supaya semuanya bisa saling diringankan. Jadi inilah momen dan kesempatan yang paling baik untuk kita mewujudkan hidup saling mengasihi sebagai sahabat-sahabat Yesus. Jadi Bapak Ibu, sebagai sahabat Tuhan, mari kita selalu carilah kesukaan Tuhan dan jadilah berkenan kepadanya. Ketika kita sebagai sahabat selalu ingin menyukakan Tuhan dan selalu ingin menjadi berkenan kepadanya, pastilah kita telah menjadi sahabat seperti yang Tuhan inginkan. Amin.
semuanya bagi kita. Ku mau puji Dia dengan sungguh. Ku dibebaskannya dari maut, dan kini hidupku bagi Dia, membawa terangnya selamanya. Sungguh adil setiap jalanku, sungguh benar mungkin ku bisa makan setiap firman dan kasih-Nya. Sungguh kasih yang mengangkatku dan panjang semuanya bagi kita. Ku mau puji Dia dengan sungguh. Ku dibebaskannya dari maut, dan kini hidupku bagi Dia, membawa terangnya selamanya. Sungguh besar anugerah kasih-Nya, sungguh dalam pengampunannya, sungguh agung karya tangan-Nya, semuanya bagi kita. Ku mau puji Dia dengan sungguh. Ku dibebaskannya dari maut, dan kini hidupku bagi Dia, membawa terangnya, membawa terangnya, membawa terangnya selamanya. Amin, amin. Jemaat, marilah kita dengan sikap sempurna bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita kembali bersama datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Kami berbahagia kalau kami menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sungguh itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami mau menjadi sahabat-Mu yang baik dan benar. Kami mau menjadi sahabat-Mu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Dan Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami di dalam pergumulan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang menderita sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, baik dalam kondisi berat maupun ringan. Kuasa darah-Mu Tuhan telah memulihkan dan menyelamatkan kami dari dosa, membebaskan kami dari hukuman kekal. Dan kami sekarang Tuhan percaya, kalau kuasa darah-Mu juga Engkau curahkan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami percaya kuasa darah-Mu memberkati para tenaga medis, memberkati obat-obatan, alat-alat medis, supaya semua tersedia dan mencukupi dan boleh dipakai sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan keselamatan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berkabung karena orang yang mereka cintai, anggota keluarga mereka telah Tuhan panggil pulang. Biarlah Engkau ya Tuhan, sahabat yang sejati, boleh datang kepada setiap keluarga ini. Tuhan mau rangkul mereka, Tuhan mau peluk mereka. Tuhan mau nyatakan kasih Tuhan dan empati Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terguncang kondisi ekonomi rumah tangganya. Biarlah Tuhan juga mau melawat mereka. Tuhan juga mau menjadi penolong yang hidup bagi mereka. Tuhan menyediakan solusi yang terbaik yang boleh mengangkat mereka dari keterpurukan, yang membuat mereka kembali memiliki semangat, harapan, optimisme, bahkan sukacita dalam hidup ini. Karena mereka boleh melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang datang pada waktu yang tepat. Bapa di surga, kami juga tidak lupa ingin bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Ibu Lisa Leonita Budi, Ibu Wine Ananggadipa. Ya Tuhan, biarlah hari ini di mana mereka merayakan ulang tahun, mereka boleh berterima kasih kepada Tuhan. Mereka boleh kembali mengingat dan mensyukuri kasih, berkat, dan pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga semakin mengasihi-Mu dan mau menjadi sahabat-sahabat yang menyukakan hati Tuhan senantiasa. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja. Biarlah semuanya juga berjalan dengan lancar. Walaupun kami sadar Tuhan,
Kegiatan-kegiatan kami masih kami lakukan secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, kami membutuhkannya. Karena melalui aktivitas-aktivitas seperti inilah kami boleh dikuatkan iman kami. Harapan kami juga terus dipelihara dan ditumbuhkan. Dan itulah yang selalu kami perlukan di masa-masa sulit dan berat seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menaikkan permohonan-permohonan kami pada hari ini. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sahabat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-54, ayat 6 dan 8, dikatakan demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat dapat menyampaikan persembahan sampul kuning melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka tertentu pada nominal persembahan sebagai kode sesuai peruntukan persembahan. Kode untuk persembahan gereja dapat dilihat di layar atau warta gereja, atau dapat juga melalui aplikasi dompet digital scan QR, serta dapat juga melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Walaupun kami menyadari bahwa persembahan kami ini tidaklah sebanding dengan segala berkat dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, biarlah dengan curahan kuasa-Mu dan dengan hikmat dari Tuhan, persembahan ini boleh dipakai guna mendukung pekerjaan Tuhan dan setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga hanya nama-Mu lah ya Tuhan yang selalu dimuliakan. Ya Tuhan, inilah kami, pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di
Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jemu. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, demikianlah Tuhan mengutus kita menjadi alat kasih-Nya dalam kehidupan ini. Jadilah sahabat sejati yang selalu siap menolong dan meringankan beban sesama, sebab demikianlah kita melakukan perintah Tuhan yang juga selalu mengasihi kita sebagai sahabat sejati dalam seluruh kehidupan kita. Dan sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.